Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Asik. Ditemani pisang kepok juga ketoprak. Asik. Lalu Pak Ajin bawa terasi. Hai. Ibu Juni yang terbaik beserta teman kelompok yang selalu kompak izinkan kami untuk presentasi. Yeay. Ya. Sudah, Bu. Oh iya, baik. Kelompok kami ini terdiri dari 4 orang. Yang pertama Ibu Dede Rohaini selaku ketua kelompok dari SMKN 1 Cibadak. Yang kedua Pak Ernest Hamdani Kusuma dari SMK Negeri 1 Gunung Hulu. Yang ketiga saya Lala Nur Latifah dari SMA Negeri 1 Kelapa Tunggal. Dan yang keempat Ibu Saidatul Rahmah SPD dari SDN Tegal Cirebon. Untuk penyaji yang pertama membedah kasus 1 akan dipersilahkan kepada Bapak Ernest Hamdani Kusuma. Kepada Bapak Ernest dipersilahkan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kepada Ibu Lala waktunya, hasil yang kami hormati serta praktik yang hadir saat ini dan rekan-rekan sehingga angkatan 10 yang kami hormati. Izinkan saya sebagai penyaji pertama untuk kasus yang pertama ya Bapak Ibu. Untuk kasus yang pertama ini yaitu ada seorang guru kemudian Ibu Santi sakit kemudian digantikan oleh Ibu Eni untuk mengajar di SMP. Ternyata ada beberapa siswa itu yang tahu bahwa ternyata Ibu Eni itu guru baru, jadi baru 2 tahun mengajar di sekolahnya di SMP tersebut. Nah, kalau di sini ada 2 nama ya, Vivi dan Natali yang mengetahui. Jadi 2 siswa ini ditegur oleh Bu Santi ya, Bu Eni karena tidak mengindahkan atau mematuhi peraturan atau tugas-tugas yang diajarkan oleh Bu Eni sebagai guru ganti, karena memang mereka sudah tahu ini mah guru baru seperti itu ya. Kemudian keesokan harinya Bu Santi memanggil Vivi dan Natali karena mungkin ada laporan ya dari Bu Eni seperti kurang memperhatikan di dalam kelas seperti itu. Baik, kita sampai akhir prosesnya. Kita coba langsung karena waktu ke pertanyaannya, yaitu di dalam kasus yang tadi yang Bu Santi Saki digantikan oleh Bu Eni, kemudian ada siswa yang Vivi dan Natali yang tidak mengikuti pembelajaran dengan serius, kemudian kembali dicari permasalahannya, solusinya ya mereka mengakui kesalahannya. Pertanyaannya yaitu dalam kasus di atas langkah-langkah restitusi apa saja yang sudah dijalankan oleh Bu Santi yang awal yang tadi sakit itu. Kemudian jawaban dari kelompok kami yaitu langkah-langkah restitusi yang sudah dijalankan oleh Ibu Santi, yaitu 1, menstabilkan identitas. Indikatornya itu Ibu Santi memanggil Vivi dan Natali, 2 orang tadi, serta menanyakan tentang laporan Ibu Eni. Dan Ibu Santi menanyakan apakah mereka bersedia untuk melakukan memperbaiki permasalahan yang ada.
boleh saja dilakukan bila mereka sungguh-sungguh ingin meminta maaf. Namun Ibu Santi menanyakan kembali apa yang mereka bisa lakukan untuk menggantikan rasa tidak dihormati oleh Ibu Santi tersebut. Yang ketiga yaitu validasi tindakan yang salah. Indikatornya yaitu Ibu Santi yang tadi sakit itu ya, menanggapi bahwa tindakan itu boleh saja dilakukan bila mereka sungguh-sungguh meminta maaf. Namun Ibu Santi menanyakan kembali sama itu. Baik, kita lanjut untuk tadi langkah-langkah restitusi ya, 2 langkah tadi. Kemudian pertanyaan yang kedua dari kasus yang pertama ini, Ibu Santi, Ibu ini dan Vivi dan Natali, menurut Anda apakah restitusi yang diusulkan Vivi dan Natali sudah sesuai dengan pelanggaran yang telah dibuat? Apakah langkah-langkah restitusi yang telah diusulkan mereka? Jawaban dari kelompok kami hasil diskusi, Bapak Ibu, menurut kami restitusi yang diusulkan oleh Vivi dan Natali, 2 orang siswa tadi, sudah sesuai dengan pelanggaran yang dibuat oleh mereka. Melalui restitusi, ketika murid berbuat salah, guru akan menanggapi dengan cara yang memungkinkan murid untuk membuat evaluasi internal dalam diri mereka sendiri tentang apa yang dapat mereka lakukan untuk memperbaiki kesalahan mereka dan mendapatkan kembali harga dirinya. Ya, restitusi menguntungkan korban yang dalam hal ini Ibu Eni, tetapi juga menguntungkan orang yang telah berbuat salah. Jadi Vivi dan Natali memang mengakui akhirnya mereka telah berbuat salah seperti itu. Dan Bapak Ibu, langkah restitusi yang diusulkan oleh Vivi dan Natali itu pertama, mengusulkan untuk mengadakan sebuah diskusi kelompok dengan teman-teman sekelasnya dengan tema penerapan keyakinan kelas, ya, mengenai keyakinan kelas, terutama tentang sikap saling menghormati dan bagaimana penerapannya dalam kehidupan sehari-hari, khususnya di pembelajaran di kelas atau di sekolah. Kemudian ini mengirim email atau bentuk apapun gitu ya kepada Ibu Eni tentang gagasan mereka tersebut, hasil diskusi mereka tentang keyakinan kelas tadi. Kemudian yang ketiga, memberitahu kepada Ibu Eni bahwa mereka telah memberitahu kepala sekolah, Pak Hasan ya, yang ceritakan ada Pak Hasan gitu ya sebagai kepala sekolah, bila lain waktu ada ketiadaan guru, maka mereka akan mengusulkan Ibu Eni sebagai guru pengganti. Untuk pertanyaan berikutnya yaitu, dalam kasus di atas, apakah yang telah diambil oleh Ibu Eni dalam menangani Vivi dan Natali? Jelaskan jawaban Anda. Jawaban yang telah kami hasilkan dari diskusi itu, posisi yang telah diambil oleh Ibu Eni adalah posisi sebagai teman. Guru pada posisi ini tidak akan menyakiti murid, namun akan tetap berupaya mengontrol murid melalui persuasif. Dan indikator sebagai posisi teman ya yang Ibu Eni lakukan itu dengan mencoba menyapa Vivi dan Natali dengan ramah sambil mengingatkan mereka untuk tetap fokus pada pekerjaan tugas. Ya, ada kalimatnya dari Ibu Eni tadi, ayolah tugasnya dikerjakan, nanti Ibu bisa ditegur Bapak Kepala Sekolah kalau kalian tidak kerjakan tugas, tolong bantu Ibu ya. Ini. Kemudian pertanyaan berikutnya yang terakhir yaitu, jika Anda adalah Pak Hasan sebagai kepala sekolah ya, bagaimana Anda menyikapi langkah yang ditempuh oleh Ibu Santi yang tadi sakit ya. Kemudian jawaban dari kelompok kami yaitu, yang pertama, mempertemukan Ibu Santi sebagai guru tadi ya yang sakit, kemudian dan Vivi. Kemudian kedua, memberikan penguatan kepada Ibu Eni dan nasihat kepada Natali dan Vivi. Yang ketiga, memberikan apresiasi kepada Ibu Santi, Ibu Eni dengan Natali dan Vivi dalam upaya menyelesaikan permasalahan yang ada. Dan yang terakhir yaitu menerima hasil keputusan yang sudah disampaikan oleh Natali dan Vivi. Baik, itu Bapak Ibu yang bisa kami sampaikan untuk kasus yang pertama. Mohon maaf bila ada kekurangan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Pak Ernest telah membedah kasus yang pertama. Selanjutnya untuk kasus yang kedua akan dibedah disampaikan oleh Ibu Sayyidatul Rahmah.
kepada Ibu Saidatul Rohmah dipersilahkan. Baik, terima kasih Ibu Lala, Ibu Fasil yang saya hormati, Ibu PP yang nampak hadir di ruangan. Izinkan saya membacakan kasus 2. Di sini ada Sabrina yang bangun terlambat lalu terburu-buru ke sekolah. Kemudian di sana ada Pak Lukman yang sudah menunggu. Posisi Sabrina itu salah mengenakan sepatu. Seharusnya sepatunya itu warna hitam, peraturan sekolah. Tapi dia sudah terburu-buru karena terlambat bangun, kemudian memakai sepatu warna coklat. Tanpa ampun, Pak Lukman memberikan hukuman langsung kepada Sabrina tanpa mendengarkan alasan Sabrina dulu. Pokoknya Pak Lukman menghukum Sabrina pada saat itu. Lanjut, Bu. Meskipun di akhir cerita, meskipun Sabrina sudah meminta maaf kepada Pak Lukman dan memohon agar beliau mengampuni Sabrina dan tetap menggunakan sepatu untuk Sabrina, tapi Pak Lukman tetap bersikeras sambil membentak Sabrina. Kita coba langsung ke pertanyaannya. Pertanyaannya, dalam kasus di atas, sikap posisi apakah yang diambil oleh Bapak Lukman? Jelaskan apa indikatornya. Ya, jawabannya menurut kelompok kami, posisi kontrol Pak Lukman adalah posisi penghukum. Kenapa? Karena langsung menyalahkan Sabrina ketika melanggar peraturan sekolah. Menerapkan satu cara, yaitu penghukum tanpa mau mendengar alasan dari Sabrina. Indikatornya apa? Indikator yang ditanganinya, Pak Lukman Pak Lukman bersikeras dengan peraturan yang berlaku. Pak Lukman menghardik, membentak, dan dengan nada suara yang tinggi memberikan hukuman tanpa mau memahami alasan dan perasaan Sabrina. Meskipun itu konsekuensi Sabrina ya. Pertanyaan kedua, bila Bapak Lukman mengambil posisi seorang manajer, apa yang akan dikatakannya? Pertanyaan-pertanyaan seperti apakah yang akan diajukan Sabrina? Jelaskan. Jawaban yang pertama yaitu menstabilkan identitas, yakni mengubah identitas gagal menjadi identitas sukses dan membuat pernyataan bahwa berbuat salah adalah hal yang manusiawi dan mempertahankan diri adalah hal yang penting. Mengapa memakai sepatu tidak berwarna hitam, Nak? Tidak apa-apa. Setiap orang pasti pernah melakukan kesalahan. Setiap orang pernah lupa, termasuk kamu. Hari ini lupa mengenakan sepatu berwarna hitam. Lanjut, Bu. Jawaban yang kedua yaitu validasi tindakan yang salah, yakni dengan memahami kebutuhan dasar anak. Kita bisa menemukan cara paling efektif untuk memenuhi kebutuhan tersebut. Misalnya dengan bertanya, kamu pasti punya alasan mengapa memakai sepatu berwarna coklat. Bagaimana cara kamu memperbaiki kesalahan ini agar tidak terulang lagi? Lanjut, jawaban yang ketiga yaitu menanyakan keyakinan, yakni menghubungkan keyakinan anak dengan keyakinan sekolah yang tadi itu harus memakai sepatu hitam. Keyakinan sekolah apa yang telah kamu langgar, Nak? Jika kamu meyakininya, apakah kamu mau memperbaikinya? Jika kamu memperbaikinya, kira-kira gambaran dirimu akan seperti apa nantinya? Oke, lanjut ke pertanyaan berikutnya. Kira-kira bila Anda, yaitu Pak Lukman berarti ya, adalah kepala sekolah di sekolah tersebut, nilai kebajikan apa yang ingin dituju oleh peraturan harus berwarna hitam? Bagaimana Anda menyikapi langkah yang diambil Pak Lukman mengenai kasus tersebut? Analisis jawabannya, nilai kebajikan untuk bersepatu berwarna hitam, yang pertama nilai kedisiplinan, yang kedua nilai keindahan dan kerapian, dan yang terakhir nilai kebersamaan. Bagaimana Anda menyikapi langkah yang diambil Pak Lukman mengenai kasus tersebut?
Sebagai seorang kepala sekolah, saya akan memposisikan diri sebagai manajer untuk berdiskusi atau berdialog dengan Pak Lukman. Mengadakan workshop dengan tema posisi kontrol guru dengan penerapan segitiga restitusi untuk seluruh guru yang ada di sekolah. Mungkin untuk kasus 2 sudah cukup, saya kembalikan kepada Ibu Lala. Terima kasih. Ya, terima kasih Bu Saida. Untuk selanjutnya yaitu untuk pembahasan kasus 3 yang akan dibedah langsung oleh Ibu Dedeh Rohaini. Pada Ibu Dedeh Rohaini di